Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menelaah struktur teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran nanti yaitu ada dua. Yang pertama, dapat memahami struktur teks prosedur. Dan yang kedua, dapat menelaah struktur teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Struktur teks prosedur. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendengar kata struktur. Struktur artinya unsur-unsur atau bagian-bagian. Jadi, struktur teks prosedur di sini maksudnya adalah bagian-bagian sebuah teks prosedur yang menjelaskan ciri bagian awal, inti, dan penutup yang membentuk teks prosedur tersebut. Nah, selanjutnya, struktur teks prosedur terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, penutup. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, struktur tujuan. Tujuan merupakan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi. Pada bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Kemudian penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Contohnya, mudah dibuat atau dilakukan, cepat, bermanfaat, indah, murah, lezat, bergizi, banyak hal yang menyenangkan, menyehatkan, memuaskan, dan lain sebagainya. Struktur yang kedua, bahan dan alat, yaitu bahan dan alat yang digunakan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan, misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Contoh bahan, 1 kg tepung terigu, 4 sendok makan mentega. Selanjutnya, struktur yang ketiga, langkah-langkah, yaitu urutan langkah secara rinci dan bertahap. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jika panduan untuk permainan, berikan aturan permainannya. Kemudian, bentuk penyajian langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk uraian paragraf, menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Selanjutnya, struktur yang keempat adalah penutup, yaitu bagian lain yang menekankan pada keuntungan dan ucapan selamat. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau sinonim atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Contohnya, ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini, kue lezat siap dinikmati. Selanjutnya, kita akan mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur. Nah, teks berikut merupakan struktur teks prosedur cara membuat, dengan judul Cara Membuat Bubur Manado.
Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Bagian ini merupakan struktur atau bagian tujuan, karena berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang dibuat, yaitu cara membuat bubur Manado. Kemudian, struktur teks prosedur bahan dan alat. 400 gram nasi merah, 200 gram singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung cuci petik daunnya rajang kasar, 1 ikat bayam cuci petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, 1500 ml air. Bagian ini merupakan bahan dan alat karena memerinci bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan bubur Manado. Kemudian struktur teks prosedur langkah-langkah. Langkah yang pertama, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai, aduk sampai bubur mengental. Langkah yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Dan langkah yang ketiga, angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Jadi, bagian ini merupakan bagian langkah-langkah karena berisi urutan langkah membuat bubur Manado secara rinci per tahap. Selanjutnya, struktur teks prosedur penutup. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba! Bagian ini merupakan struktur atau bagian penutup. Mengapa demikian? Karena berisi penegasan atau penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat, yaitu selamat mencoba. Mengenai struktur penutup, itu bersifat pilihan dan tidak wajib, jadi boleh ada dan boleh tidak ada di dalam sebuah teks prosedur. Nah, itulah penjelasan bagian-bagian atau struktur teks prosedur dengan judul cara membuat bubur Manado. Nah, setelah kalian melihat contoh secara rinci struktur teks prosedur tadi, maka kegiatan kalian selanjutnya adalah mengerjakan tugas tentang menelaah struktur yang menjadi bagian-bagian dalam teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, setelah kalian membaca teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia, kemudian kalian tentukan strukturnya ke dalam tabel berikut. Kalian tentukan struktur tujuannya apa, lalu bahan dan alatnya apa, langkah-langkahnya apa, dan kemudian penutupnya apa. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.